Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfat Arasi dari kelas Sistem Informasi 801 Universitas Cyber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi jenayah semester mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi yang diampu oleh Bu Vika. Judul presentasi saya, jenis-jenis cybercrime, sesuai dengan arahan tugas yang diberikan UAS yang diberikan oleh Bu Vika. Oke, cyber security atau kejahatan cyber adalah tindakan ilegal yang dilakukan melalui atau terhadap jaringan komputer atau perangkat yang terhubung ke internet. Cybercrime merujuk pada kejahatan yang dilakukan melalui internet atau jaringan komputer. Ini bisa mencakup pencurian data, penipuan, serangan cyber, penyebaran malware, dan aktivitas ilegal lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi. Itu yang pertama, jenis-jenis cybercrime ini ada phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan data kartu kredit yang menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Jadi untuk phishing ini dia seperti berupa link-link yang disebarkan ke berbagai sosmed, bisa melalui WhatsApp, SMS, email, ataupun alat platform komunikasi lainnya yang menyebarkan link yang palsu dan dia akan menyerap username password kita untuk dimanfaatkan kejahatan. Untuk penanggulangan, edukasi pengguna meningkatkan kesadaran pengguna tentang tanda-tanda phishing dan pentingnya verifikasi sumber email atau pesan. Penggunaan filter email menggunakan filter spam yang kuat dan perangkat lunak anti phishing untuk mendeteksi dan memblokir email yang berbahaya. Lalu pencegahannya, penggunaan autentikasi multifaktor seperti MFA yang terbaru ini menambah lapisan keamanan tambahan untuk melindungi akun pengguna. Dan pencegahannya juga bisa dilakukan penerapan protokol keamanan SSL atau TLS untuk memastikan bahwa komunikasi web menggunakan protokol yang aman untuk mengenkripsi data pengguna. Untuk jenis-jenis cybercrime lainnya, ada ransomware yang sempat viral di Indonesia. Ini adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Jadi, sang hacker akan menyebarkan beberapa virus atau bisa mengenkripsi data-data dari perangkat tersebut. Dan biasanya mereka meminta tebusan untuk diberikan kunci, kunci enkripsi tersebut agar bisa data-data diakses. Artinya ransomware ini bisa dikendalikan oleh sang hacker. Untuk penanggulangannya, eh, itu ada backup data melalui backup secara rutin dan menyimpan salinan lokasi yang terpisah dan aman. Artinya daily backup itu sangatlah penting untuk file apapun yang ada di internet seperti website maupun komputer pribadi. Artinya kita harus memiliki penyimpanan backup yang aman untuk kita. Artinya yang aman bisa backup itu kita arahkan ke perangkat-perangkat yang tidak memiliki koneksi internet. Itu biasanya aman. Yang kedua ya, yang jelas mengedukasi pengguna, mengajarkan penggunaan tentang risiko mengklik tautan atau lampiran tidak dikenal. Artinya iklan-iklan pun juga dapat memberikan eh, akses para hacker yang sudah menyiapkan beberapa eh, sistem yang membuat sang pengklik itu bisa meretas komputer ataupun perangkat yang terhubung internet lainnya. Untuk pencegahan, menggunakan perangkat lunak keamanan diperbarui. Artinya menginstal dan mempengaruhi perangkat lunak antivirus dan anti malware.
Jadi perangkat-perangkat yang usang seperti Windows-Windows yang tidak terupdate itu bisa saja mudah dirusak keamanannya. Karena setiap aplikasi apabila diperbarui itu akan memperbarui sistem keamanan yang eh, dipastikan mampu untuk menangkal serangan-serangan tersebut. Jadi sang developer juga sangat penting untuk melakukan updating, tracking terkait eh, lalu lintas internet dan juga aktivitas-aktivitas yang mencurigakan pada aplikasi yang di-handle. Untuk pencegahan, menggunakan perangkat lunak keamanan perbarui, menginstal dan memperbarui perangkat. Untuk penerapan kebijakan keamanan yang ketat, membatasi akses ke data penting dan menggunakan prinsip hak akses minimal. Oke, selanjutnya itu ada identity theft, pencurian identitas. Ini juga sangat marak di Indonesia. Data-data yang mungkin yang sudah tersebar beberapa database seperti database-database marketplace dan lain-lainnya itu bisa saja dicuri. Jadi penggunaan informasi pribadi ini seorang tak berizin untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Apabila perusahaan itu adalah perusahaan yang berkompeten atau profesional, biasanya tidak melakukan pencurian identitas. Mereka hanya membutuhkan identitas. Jadi yang dikhawatirkan adalah situs tersebut mampu dikendalikan oleh sang peretas. Jadi ini sangat penting, kita harus mengedukasi eh, siapapun pemilik eh, situs web ataupun pengguna juga harus berhati-hati terhadap pencurian identitas ini. Jangan kita sembarang untuk memberikan identitas kita kepada situs-situs yang tidak dipercaya. Untuk penanggulangannya, untuk pemantauan kredit menggunakan layanan pemantauan kredit untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya, penggunaan kata sandi yang kuat, menggunakan kata sandi yang kompleks dan unik untuk setiap akunnya. Jadi jika kita menggunakan akun eh, password yang tidak kuat, itu bisa saja diserang oleh sang hacker. Untuk pencegahan, untuk melindungi data informasi pribadi, tidak membagikan informasi pribadi secara online, kecuali diperlukan dan di situs yang terpercaya. Selanjutnya, edukasi pengguna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda pencurian identitas. Jadi itu sangat penting untuk kita ketahui. Selanjutnya ada distribute denial of service. Jadi DDoS ini juga sangat marak di para pengguna-pengguna aplikasi seperti server, cloud, dan lain-lain. Jadi DDoS ini sangat bisa dibilang sangat mudah untuk menyerang situs-situs yang pengamanannya kecil. Artinya mereka bisa mengirimkan serangan-serangan kepada situs tersebut hingga situs tersebut mengalami down dan tidak bisa diakses lagi karena over traffic seperti itu. Itu serangan yang bertujuan untuk membuat layanan online tidak tersedia dengan membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas internet. Contohnya, kita memiliki hosting yang mempunyai bandwidth 1 GB, itu diserang dengan DDoS mencapai jutaan mungkin per jam. Hasil bandwidth kita over dan website kita bisa down atau tidak bisa diakses. Untuk penanggulangannya menggunakan CDN, Content Delivery Network, menyebar lalu lintas internet di beberapa server untuk mengurangi beban. Dan untuk memasang firewall di sistem deteksi intrusi, IDS menggunakan firewall yang canggih. Nah, IDS untuk mendeteksi dan memblokir lalu lintas yang berbahaya. Jadi biasanya sang penyerang juga menggunakan IP yang relatif sama, tapi bisa berbeda juga tergantung si peretas. Jadi artinya sangat penting itu untuk kita mengamankan
situs web kita atau aplikasi kita agar tidak diserang dengan mudah oleh si hacker. Pencegahannya, penerapan kebijakan keamanan jaringan yang kuat, mengkonfigurasi router dan firewall untuk menolak lalu lintas berbahaya yang mencurigakan. Jadi kalau ada IP yang menyerang bertubi-tubi dalam jangka waktu singkat, itu bisa diblokir langsung dan website kita akan aman. Lalu menggunakan layanan mitigasi DDoS, pelanggaran layanan mitigasi DDoS yang dapat membantu mengurangi dampak serangan. Jadi IP server kita pun juga bisa dilindungi sebenarnya dengan DDoS yang berlangganan. Untuk kaitan dengan UU ITE ini, UU ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, memberikan kerangka hukum untuk melindungi masyarakat dari berbagai jenis kejahatan cyber. Beberapa pasal yang relevan dengan jenis cybercrime di atas adalah pasal 27 sampai 29 mengatur tentang larangan menyebarkan konten ilegal seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pornografi, dan ancaman. Untuk pasal 30 sampai 32 menyatakan larangan akses ilegal ke sistem elektronik, manipulasi data, dan penghancuran data. Jadi cybercrime ini benar-benar dilarang oleh uh, Undang-Undang ITE-nya. Untuk pasal 36 menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dalam penggunaan sistem elektronik atau transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi. Untuk penanggulangan berdasarkan WIT ini, peningkatan penegakan hukum, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum dan menangani kasus kejahatan cyber. Artinya kejahatan cyber itu sudah terjadi, tingkatkanlah untuk penegakan hukumnya sesuai dengan UU ITE yang berlaku. Lalu kerjasama internasional diperlukan, menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menangani kejahatan cyber yang bersifat lintas batas. Lalu penyuluhan dan edukasi, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan cyber dan cara-cara pencegahannya. Dan yang terakhir, pengembangan infrastruktur keamanan juga penting untuk pemilik server, penyedia layanan, cloud, dan lain-lainnya agar mengembangkan dan memperkuat infrastruktur keamanan nasional untuk mendeteksi dan menangkal ancaman cyber. Artinya, kejahatan cyber ini bisa saja terjadi atas disengaja ataupun kedisengan para hacker. Ini dengan penerapan langkah-langkah penanggulangan bencana ini, serta pelaksanaan UET yang efektif diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak dari kejahatan cyber di Indonesia. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini memenuhi kriteria untuk ujian akhir semester saya di mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Terima kasih untuk Vika dan terima kasih untuk para penonton presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian ataupun kesalahan penyebutan beberapa kalimat yang ada di dalamnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.